Halo semuanya, kembali lagi di Tutorial Hanif. Wah, jadi hari kita mau bahas mobil ini nih. Ini udah kita pakai sekitar 2 mingguan kali ya. Semingguan lah, kurang lebih. Ini mobil ya, kita lihat dari desainnya aja udah classy banget ya. Jadi kelihatannya kayak mobil mahal gitu pas dilihat. Dan yang kedua, pas dipakai juga smooth banget, enak. Suspensinya enak, kaki-kakinya enak. Terus kita mau ngegas, ngerem itu juga semuanya smooth. Itu bener-bener buat daily beater itu no complaint kalau buat gua ya. Dan kita ini masih standaran aja karena beberapa part modifikasi yang di sana kayak peleknya itu nanti akan kita pindahin ke sini. Cuma untuk sekarang ya, karena gua mau melakukan pengetesan, gue pengen ngabisin baterai mobil ini dari full sampai habis ya. Dan kita akan ke Jakarta mungkin beberapa hari lagi. Terus yang kedua, paling yang gua ubah itu cuma kaca film sama ini nih. Gue putihin iseng. Jadi gua ngeliat di Google ya, ada yang dibikin atapnya putih seperti ini dan gue coba bikin ya. Sebenarnya harusnya putihnya putih agak sedikit gading gitu, agak sedikit krem. Cuma karena di Klaten nggak ada opsinya, putihnya cuma ini doang, ya udah pakai ini aja dan kelihatannya jadi bagus, makin classy. Gue suka banget. Tapi kalau misalkan dihitemin juga bagus sih, dan gue suka attention to detail dari mobil ini tuh bagus ya. Kayak misalkan lihat lampunya deh. Ini lampunya itu dibikin kayak X gitu ya. Ini lampu utamanya proyektor LED dan dia udah bisa diatur ketinggiannya dari dalam secara elektrik. Dan dari depan desainnya clean banget kayak mobil dari masa depan. Dan bentuknya ini karena dia clean banget ya. Namanya mobil EV kan nggak perlu pakai lubang-lubang yang banyak buat dapat aliran angin ya. Cukup dari sini aja udah cukup. Dan desainnya itu kalau kata anak gua ucul, lucu. Jadi pas kita jalan tuh kayak show stealer gitu ya. Setiap orang tuh pasti ngeliatin. Orang udah pakai mobil yang lebih mahal, tetap pas lihat mobil ini dia nengok gitu, ngeliat. Karena emang desainnya menurut gue sih kalau dari 0 ke 100 gitu ya, gue kasih desainnya 95 lah. Dan padu padannya pas gitu, chrome-nya pas, logonya pas. Terus juga kita lihat di sini nih. Ini handle pintunya juga chrome-nya tuh pas gitu, nggak berlebihan. Dan ketika istri gue lihat pertama kali ini mobil, bagus banget ya, apalagi pas lihat interiornya. Dia suka banget sama interior mobil ini. Soalnya istri gue tuh jarang ngomentarin mobil, tapi pas dia masuk ke interior mobil ini, rasanya bagus ya, kayak mahal banget gitu interiornya. Jadi pas kita ngeliat interiornya gitu ya, ngeliatin, kita pegang bahan-bahannya sampai ke sini, itu tuh rasanya kayak mobil yang mahal banget gitu. Mungkin sekelasnya kayak Mini Cooper kali ya. Ya, kalau desain ini benar-benar show stealer banget lah. Dan dari belakang, nah ini belakangnya juga lucu. Dan ini nih, ini bagasi paling penting. Jadi dia itu pertama paling senang tuh kalau misalkan kita punya bagasi kayak gini ya. Ini kan kayak ember gitu ya. Nah, ini bisa dilepas. Tuh, bisa naruh barang-barang dan ini ukurannya besar. Dan kalau kita masukin barang-barang kayak misalkan kita belanja nih, belanja barang dingin kan kadang-kadang suka ngembun terus suka basah ya. Nah kalau basah itu kan kalau kena ke bahan begini nggak enak tuh. Nanti jadinya lembab, mobilnya bau. Nah kalau kita taruh di bawah sini, kalau misalkan ada basah-basah sedikit, tinggal kita lap aja. Jadi nggak bikin lembab dan semacamnya. Terus nggak cuma yang sebelah kiri, yang kanan juga bisa diangkat. Nah ini dia. Jadi yang kanan kiri bisa diangkat dan sama besarnya ya. Oke, kita pasang lagi. Oke, udah kepasang. Dan ketika kepasang, biasanya aksesoris kayak gini tuh kadang-kadang kalau kita jalan tuh suka berdecit, terus ada bunyi-bunyian. Nah, yang ini enggak. Dan yang paling penting ini nih. Nah, buat yang udah berkeluarga, punya bayi, taruh stroller itu gampang banget dan bisa berbagai macam model. Udah. Oke. Langsung deh kita bisa bawa jalan. Dan yang enaknya lagi ya, kalau misalkan kita butuh bagasi yang lebih gede gitu, lebih ke bawah, ya tinggal dicopot aja storage bawahnya ini. Jadi storage-nya bisa dicopot langsung dan nggak perlu bawa ke bengkel. Karena kita bisa nyopot sendiri, nggak pakai bawa apa segala macam, langsung tarik, dia ada velcro-nya. Bahkan kemarin gue sama anak gue beli ini ya. Ini 100 liter tempat sampah, itu kita bisa bawa pakai wuling Binggo tanpa harus nutup si kursi belakangnya. Dan kalau kita butuh tempat tambahan, enaknya lagi, ini kalau kita mau butuh sebelah doang gitu kan, bisa ngelipat sebelah aja. Nggak harus dua-duanya dilipat. Jadi kita cukup lipat yang sebelah kiri sama sebelah kanan, udah beres. Nah, di sini belakangnya itu nggak ada wiper,
tapi kita dikasih defogger. Jadi dia tuh nggak sekedar gede doang, tapi fleksibilitasnya bagus juga. Jadi makin hari itu makin amazed sama kepraktisan si Wuling Dingo ini. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya, dan sama seperti REV, dimana kalau kita masuk ada kunci gitu ya, kita nggak perlu pencet tombol starter. Ya, ini kuncinya seperti ini. Ini sebenarnya bukan ini ya. Ini ada covernya, kita beliin. Jadi bisa dibuka seperti ini. Nah, kuncinya kurang lebih sama seperti Wuling listrik lainnya. Dan kuncinya ini kita dapat satu lagi yang kunci biasa. Terus kalau misalkan nyalainnya sama kayak REV, langsung injek rem doang. Gimana cara matiinnya? Matiinnya ada tombol di sini. Jadi dia mati langsung. Kalau nyalain, ya, injek rem lagi, asal ada kunci langsung bisa. Nah, yuk kita masuk yuk sambil jalan-jalan yuk. Sekarang kita jalan aja, dan mobil ini itu kalau misalkan kita nggak nginjek rem, nggak nginjek gas, dia akan jalan kayak mobil Matic pada umumnya, pelan tapi ya. Jadi kalau misalkan kita lagi berhenti, gitu, set, injek rem, kita lepas rem, dia akan otomatis jalan seperti itu. Ada creepingnya, jadi kayak mobil Matic normal. Kalau kita mau nyalain auto hold, tinggal pencet di sini ya, ada A gitu ya, kita pencet auto holdnya. Jadi kalau kita ngerem seperti ini, kita lepas gas, kita lepas rem, langsung berhenti, ya kan? Nah, kita gas sedikit, nah, rem tangannya lepas, dan kita bisa langsung jalan. Dan kalau dia pakai ini ya, electric parking brake, enaknya, kita tuh cukup pasang seat belt, masukin ke D, nggak usah pencet turun lagi, udah langsung bisa jalan kayak gini. Nah, ketika gue pertama kali duduk di mobil ini, karena dia mobil listrik, itu kan bawahnya agak sedikit tinggi ya. Biasanya gue duduk itu selalu yang pakai paling rendah, karena gue emang seneng mobil yang rasanya sedan like. Nah, kalau paling rendah gini kita rasanya kayak bawa supercar gitu, kaki kita agak sedikit naik seperti ini. Nah, cuman karena dia itu bisa ditinggiin, dan ditinggiin itu jarak si atapnya tuh jauh banget. Jadi tinggi gue 170 cm. Nah, kalau dengan posisi yang kayak gini, paling tinggi, nah duduk kita tuh kayak ada di mobil-mobil pada umumnya. Kalau gue tetap lebih senang duduk rendah, tapi agak dimundurin. Jadi kaki kita tuh kayak selonjoran. Dan lucunya ini mobil ya, ini dia itu karena nggak ada mesin depan ya. Jadi duduk di sebelah kiri itu kita akan kerasa kaki kita tuh bisa masuk ke dalam banget gitu. Jadi kalau misalkan belakang itu orangnya gede banget, kakinya mentok, ya kayaknya sih nggak mentok juga sih, orang lega banget ya. Dimajuin banget gitu ya. Itu kaki kita tuh nggak mentok ke depan karena bisa masuk ke dalam banget gitu. Spacious banget ternyata di dalam mobil ini. Jadi makin hari dipakai tuh makin amazed, karena hal-hal yang kayak gitu dipikirin sama si Wuling. Kalau misalkan kayak mobil biasa gitu kan, misalkan dari mobil yang ada bensinnya dibikin listrik, nggak ada tuh. Dalamnya bisa masuk kolong panjang gitu kakinya. Nah, itulah yang kadang-kadang tuh kita tuh bisa ngukur kelegaan kabin dari wheelbase. Tapi kalau mobil listrik, dia komponen listriknya itu bisa diletakkan lebih fleksibel dibandingkan dengan mobil bensin. Dengan wheelbase yang sama dengan mobil bensin, dia bisa ngasih interior yang lebih lega. Terus ngomong-ngomong soal dashboardnya, nih dashboardnya lucu ya. Jadi biasanya kalau mobil dikasih soft touch itu beberapa bagian yang kecil-kecil aja. Tapi di mobil ini soft touch-nya coba, ini dari samping sini ya, dikasih kulit sintetis sampai ke ujung sana, dan ini nggak ada potongan sama sekali di tengah. Jadi ini satu lembaran kulit besar dibikin dari samping ke sana, jahitnya itu di bagian tengah sini biar jadi aksen. Nice. Jadi ini biasanya kita temukan di mobil yang harganya mahal banget gitu. Jarang di mobil-mobil di kelas under 500 jutaan tuh kulitnya bisa sepanjang itu. Biasanya kulitnya cuma di beberapa bagian doang gitu kan, biar ada empuk-empuknya gitu. Tapi ini empuk-empuknya itu dari ujung ke ujung, dan padu padannya pas gitu. Soalnya kalau misalkan padu padannya nggak pas, jadinya fail juga gitu kan. Nah, sampai kita liatin build quality-nya di bagian-bagian sini gitu ya. Dan kalau kita puter AC-nya itu juga rasanya berkelas gitu. Cuman mobil itu AC-nya dingin banget. Jadi kalau misalkan kita pakai gitu ya, ini ada temperatur. Wuling itu temperatur itu semakin kecil, low itu semakin dingin. Tapi kalau kita naikin ke 3, 4, 5, 6 itu semakin nggak dingin. High itu paling nggak dingin. Tapi nggak dinginnya mobil ini tetap masih dingin sekali. Emang ada perbedaan antara low sama high, tapi tetap menurut gue masih dingin. Jadi kalau misalkan kita lagi di malam hari gitu ya,
terus kita nggak pakai jaket, gue beberapa kali sering matiin kompresornya dengan cara pencet AC di sini. Ini dari tadi kita udah pakai AC yang paling high ya, yang paling nggak dingin gitu ya, dengan speed di 1. Ini tuh bagian rongga AC-nya ini sampai berembun karena saking dinginnya. Ini sama kayak di Alphest kemarin tuh. Dan ngomongin soal Alphest ya, gue inget sama Alphest tuh pertama kali gue coba gitu kan, gue nyobain tuh mobil. Gue pikir yang diunggulkan dari mobil tuh kan ya desain, interior, apa segala macam fitur-fiturnya. Pas dicoba, ternyata smoothness-nya itu yang paling gue suka dari Alphest. Karena suspensinya enak. Jadi ketika kita lewat jalan berlubang, jalan bergelombang, Alphest itu mungkin untuk mobil di bawah 300 jutaan itu yang paling enak suspensinya. Dan ketika masuk ke Wuling Bingo EV ini, sama, ternyata mobilnya juga sangat smooth sekali dipakai berkendara gitu. Sampai kemarin teman-teman gue yang nyoba itu bilang, wih enak banget ya suspensinya ya. Jadi dia tuh empuk dan travelnya juga cukup ya. Jadi nggak terlalu panjang tapi nggak terlalu pendek juga. Jadi pas kita ngelewatin jalan-jalan jelek, itu bisa diredam dengan sangat baik. Dan mobil listrik itu kan dia punya baterai itu di bawah, bobotnya ada di bawah. Nah, dengan bobot yang ada di bawah gitu, jadi center of gravity-nya itu lebih bagus, dia lebih di bawah. Akibatnya adalah, meskipun dia pakai suspensi yang empuk, body roll-nya itu masih tergolong minim untuk mobil yang suspensinya seempuk ini. Ya, jadi kita lagi jalan gitu kan, terus kita belok gitu ya, body roll-nya masih ada, tapi untuk kita belok segini dengan kecepatan 50 km/jam, itu bagus banget gitu. Nah, cuma memang kalau ngomongin setir, dia bukan mobil yang didesain untuk fun to drive. Dia untuk kenyamanan. Jadi steering response dan steering feel-nya menurut gua B aja. Ya, cuma dia jelas gitu karakternya. Emang dia mobil yang ngincar kenyamanan. Jadi ketika kita pakai buat harian, setirnya tuh lebih ke arah easy to drive. Kita mau belok, kita mau putar balik, mau parkir tuh gampang karena dia enteng. Dan radius putarnya juga mobil ini punya radius putar yang bagus. Nah, terus untuk mesinnya sendiri, dia tuh pakai mesin 50 kW dan baterainya lebih gede dibandingkan dengan Wuling EV, 37,9 kWh. Nah, dan dia sudah pakai liquid cooling ya, bukan pakai air cooling. Dan dia katanya menurut si LTC bisa sampai 410 km. Nanti kita akan buktikan bisa nggak sampai 410 km atau lebih. Karena kemarin pakai Wuling EV dari 300 kita berhentinya di 363. Lebih jauh ternyata. Dan mobil ini ya, kalau kita pakai sehari-hari gitu ya, dia tuh jarang banget pakai tenaga besar. Kayak kita jalan lagi di 50 nih, ya ini karena lagi hujan kan. Itu dia berapa kilowatt tuh? Mungkin 10 aja nggak nyampe. Kecil banget dia pakai. Jadi mobil itu gampang banget buat ngegelinding gitu ya. Kayaknya kalau kita pakai kecepatan tinggi, terus kitanya nggak akselerasi gitu ya, akselerasi pelan-pelan, kayaknya dia akan ngejaga kita jalan gitu ya. Daya listriknya tuh konsumsinya kecil sekali tuh. Kita stay di 50 gitu, itu kecil banget. Biasanya kan ada tenaga kanan yang dikeluarin kalau mobil listrik ya, kayak RPM. Tapi ini bener-bener kalau dilihat dari garis itu kecil banget yang dikeluarin sama si Bingo ini. Kalau kita gas, bisa langsung 50, ya kan? Itu baru berasa tarikannya, dan tarikannya karena mobil listrik itu enak. Gue seneng kalau mobil listrik itu kayak cus luncur, dan pedal feel-nya itu juga enak. Karena buat bikin mobil listrik yang pedal feel-nya enak tuh agak susah. Nah, ini tuh bener-bener pas diinjak itu tuh, pas kita injak langsung dek gitu ya, dia tuh kayak dikasih agak sedikit delay dan dibikin smooth gitu. Nah, ini cocok nih, terutama buat orang-orang yang baru belajar mobil, kadang-kadang suka salah nginjek gas sama rem gitu ya. Nah, ketika dia nginjek rem, dia tuh kayak dibikin halus dulu gitu, baru tenaganya keluar setelah kita gitu, nggak dibikin kayak bah kenceng. Jadi emang cocok banget buat perkotaan nih mobil. Dan dia ada Eco Plus, sama normal, sama sport ya. Nah, ini tuh berasa di akselerasinya. Jadi kalau kita pencet sport, kita injek sedikit aja dia udah maju banget gitu ya. Udah laju cepet, wing gitu. Dan sama kalau kita lepas gas, dia tuh kayak masih ada gasnya sedikit gitu. Nggak langsung lepas gitu. Dan dia ada regenerative braking-nya, ada normal, weak, sama strong. Tapi menurut gua strongnya masih terasa weak sih. Nah, kalau kita pakai strong, kita lepas, dia lebih gampang buat dapetin regenerative braking sampai ke minus 20 kW. Dan gimana soal chargingnya? Kalau kita beli mobil ini,
Yang awal-awal tuh dapat wall charger, jadi kita bisa ngecas lebih cepat. Kalau kemarin pakai Wuling REV itu kita pakai yang 7700 gitu ya, yang ada di rumah. Itu kalau dari habis banget paling 3 jam 4 jam udah penuh. Kalau ini karena baterainya lebih gede, sekitar 10 kW kali ya dibandingkan dengan Wuling REV, mungkin butuh waktu yang sedikit lebih lama, mungkin dari 4 jam jadi 5 jam. Dan untuk fast chargingnya, dia tuh pakai fast chargingnya GBT. Dan katanya Wuling itu lagi nyiapin 100 fast charging GBT di seluruh Indonesia. Kalau sekarang mungkin masih belum banyak, nanti mungkin akan mudah buat fast chargingnya. Jadi kalau misalkan kita keluar kota pakai ini, ketika fast chargingnya sudah banyak, itu sih pasti enak ya. Dan ngomong-ngomong soal EV ya, salah satu kenapa mobil harian di rumah itu satu-satunya itu EV, dan ketika ada bingo ya pakai bingo EV-nya. Karena ketika udah pakai mobil listrik, kita akan malas pakai mobil yang lain karena lebih irit. Jadi token di rumah itu kan gue pisah ya, yang buat ngecas mobil listrik sama buat rumah tangga gitu. Nah, yang buat mobil listrik itu khusus buat mobil listrik, dan itu kita isi tuh 500.000 bisa buat 3 bulan, dan 1 juta itu bisa sampai 6 bulan. Nah, kecuali kalau kita lagi ada mobil pinjaman lain atau ada temen numpang gitu kan ngecas, ya itu bisa lebih dari segitu. Nah, ketika gue pakai mobil biasa gitu, waktu Wuling REV-nya lagi dipakai gitu kan, keluar terus adanya mobil bensin lagi gitu kan, itu 500.000 gue ngisi bensin cuma buat seminggu, berasa banget gitu. langsung jadi pelit gitu kan. Makanya ketika mobil di rumah pakainya apa, ya cuma ada satu, apa ya, Wuling listrik. Karena udah pakai mobil listrik itu udah malas. Dan ini lebih enak lagi karena gue biasanya ngecas Wuling REV itu seminggu sekali ya. Nah, kalau ini mungkin bisa lebih, karena sekali ngecas jaraknya bisa sampai 410 km. Kalau Wuling REV kan 300 km ya. Dan kalau kita udah biasa pakai EV, itu biasanya kalau mungkin orang-orang masih baru pakai EV, lihat 70% aja udah takut gitu. Lihat 50% udah takut, aduh ngecas di mana ya? Kalau misalkan dia biasa pakai EV gitu ya, gue baru pulang dari mana gitu, sampai rumah, terus gue ngeliat mobil, istri gue gak ngecas. Yang ini mobil tinggal 20%. Ya itu masih bisa dibuat anak-anak. Kamu masih dingin kan AC-nya kan? Ya masih dingin sih. Jadi kalau dia udah tinggal 10%, dia AC-nya langsung nggak dingin, biar lebih hemat. Nah, ya itu dah. Jadi seperti itu kurang lebih. Kalau udah selain naik EV ya 30% masih cukup, 20% masih cukup gitu. Kalau yang belum biasa naik mobil EV, 50%, aduh ngecas di mana nih? Padahal 50% tuh masih banyak banget. Kayak ini 77% jaraknya masih 316 km ya. Jadi 77%-nya ini aja itu lebih tinggi dibandingkan dengan 100%-nya Wuling REV. Segitunya. Dan yang gue suka dari mobil ini gitu ya, antara yang premium range sama yang long range, yang 333 km sama yang punya jarak tempuh berapa tadi? 410 km. Itu speknya bener-bener sama gitu, nggak ada bedanya ya. Fast chargingnya sama, terus interior juga sama, eksterior juga sama, nggak ada yang dikurang-kurangin, cuma beda di range-nya doang. Nah, ini sekarang kita lagi di tol ya, cuma hujannya deras banget, dan ternyata atapnya ini suaranya nggak berisik loh, lebih kedengeran suara kena kaca depan nih, kritik-kritik hujannya. Dan ini kita udah nyobain sebelumnya. Jadi kalau kita pakai mode itu kan ada Eco Plus, Eco, normal, sama Sport. Nah, dia kan klaimnya dari Wuling itu 130 km per jam top speednya. Cuma pas kita coba, di angka sini itu 137 km per jam top speed. Dan untuk khusus mode Eco Plus, dia dibatasin sampai di 105. Nah, sebenarnya kalau kita naik mobilnya di jalan, lagi hujan kayak gini ya, kita nggak bikin kenceng-kenceng ya, paling enak adalah kita pakai cruise control. Jadi kita tinggal nyalain di sini ya, terus pencet yang bawah minus, udah kita set cruise control di 90, udah. Nah, cuma dia belum ada ADAS, jadi lane keeping assist sama ada cruise control juga belum ada. Nah, dan kalau kita bawa di tol kayak gini, ini mobil sih proper banget ya kalau buat gue ya. Jadi suspensinya enak, peredaman kabinnya bagus, suara kolongnya juga nggak terlalu berisik ya, walaupun masih suaranya masuk, dan rasanya nyaman gitu, nggak terlalu lompat-lompat juga, pas. Kita cruise control 90, enak sih. Rasanya tuh mobil berkelas gitu pas kita bawa.
Jadi nanti mobil ini akan kita bawa dari Klaten ke Jakarta. Terus kita coba dari 100% sampai 0 kira-kira mati di berapa kilometer. Dan yang kedua kita akan modif-modif tipis ya. Kayak misalkan peleknya, ini kan peleknya masih pakai kaleng sama dop. Kita akan tukar sama yang punya Wuling REV, cuma badan pakai yang standar. Terus kita akan upgrade audionya, karena menurut gua audionya harus di-upgrade. Dan yang terakhir kita akan pasang dashcam. Sisanya sih gua nggak mau bikin yang ekstrim-ekstrim ya, soalnya ini mobil mau dipakai buat keluarga. Dan kayaknya kalau kita road trip sama keluarga pakai ini, pas chargingnya udah banyak di mana-mana, itu kayaknya enak deh. Ya, jadi itu aja mungkin vlog kita kali ini. So far gue happy banget ya, benar-benar seneng pakai Wuling Binggo karena beyond expectation gitu. Ketika orang beli Wuling Binggo ini pasti yang dipikirin adalah oh fiturnya bagus, modelnya bagus, range-nya bagus, tenaganya bagus. Tapi pas dipakai ternyata mobilnya emang nyaman gitu, nyaman, enak, peredamannya bagus, sehingga pas kita pakai itu jadi lebih happy lagi gitu. Bayangin kita membeli sesuatu yang ternyata lebih bagus dari yang kita harapkan. Oke, ini kita bikin video di hari berikutnya karena kemarin ternyata hujan. Jadi pas kita pakai jalan-jalan buat harian di perkotaan itu benar-benar beyond expectation sih. Kesimpulannya setelah kita nyobain mobil ini jarak jauh, kita pakai lama gitu ya. Kalau kita lihat dari bentuknya yang classy, dalam yang spacious, sebenarnya pas kita pakai itu rasanya jadi oh ya, ternyata pas dipakai lebih dari sekedar classy dan spacious. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang udah beli Binggo EV, coba komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.